Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat penting terutama buat teman-teman yang alhamdulillah berhasil melaju ke pemberkasan karena memang nilai teman-teman setelah diintegrasikan nilai SKD dan SKB-nya itu paling tinggi di antara saingan-saingan kalian. Dan aku ucapkan juga selamat buat teman-teman yang sudah SKB dan berhasil maju ke pemberkasan karena kali ini kita akan membahas 4 penyebab ya banyak peserta yang gagal di pemberkasan. Jadi buat teman-teman semua meskipun lanjut ke pemberkasan tidak menutup kemungkinan teman-teman pengajuan NIP-nya ditolak alias teman-teman tidak berhasil menjadi ASN 2019. Nah, makanya aku nggak pengen ini terjadi di teman-teman semua, makanya kita bakal ngebahas apa sih penyebab-penyebab teman-teman itu pengajuan NIP-nya ditolak. Ya makanya teman-teman simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe ya, dan klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya. Biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku update informasi-informasi terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm dan akun Instagramnya @duniacpns. Buat teman-teman semua juga yang sekarang lagi belum SKB ya, tapi pengen nonton video aku, silakan aja disimak, mudah-mudahan nanti teman-teman berhasil maju ke pemberkasan. Dan aku juga mau rekomendasikan buat teman-teman yang lagi persiapan buat SKD dan SKB juga, aku bisa rekomendasikan di jadicpns.com. Ya, jadi di sini itu sudah sesuai dengan FR-FR dan gambaran soal-soal yang muncul, jadi teman-teman gak usah khawatir. Selain ada tryout juga, nanti teman-teman akan ada pembahasan dan jawabannya juga, dan ada materi yang bisa teman-teman pelajari. Jadi teman-teman bisa belajar di jadicpns.com. Ya, kita coba untuk lihat gimana sih cara daftarnya dan situsnya seperti apa. Kalau teman-teman klik linknya di jadicpns.com atau teman-teman juga bisa langsung klik link yang di bawah, aku dicantumkan juga. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Teman-teman yang emang belum pernah daftar, silahkan daftar terlebih dahulu ya. Kalau misalnya sudah, nanti teman-teman silahkan masuk atau login. Kalau udah login, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, teman-teman yang ingin melakukan pembelian paket itu kalian bisa klik di sini, pembelian paket soal. Nanti klik aja ada pilihannya SKD dan SKB. Jadi teman-teman juga nanti yang pengen latihan soal juga buat SKD bisa di sini juga. Dan teman-teman klik juga dulu untuk yang SKB-nya, klik dulu. Nah, nanti udah tersedia formasi-formasi ini. Misalnya teman-teman nih pengen beli yang formasi PGSD. Klik aja formasi PGSD. Kemudian nanti teman-teman di sini ya jangan lupa untuk masukkan kode referralnya jadi CPNS. Kalau teman-teman pakai kode jadi CPNS, nanti akan ada potongan sebesar 27.000. Jadi yang awalnya 126.000, teman-teman cukup membayar 99.000. Setelah itu teman-teman tinggal klik aja pembelian. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti teman-teman sudah bisa mengakses paket soalnya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Aku udah beli sih, tapi yang aku beli itu adalah untuk perawat ya. Jadi teman-teman nanti kurang lebih seperti itu juga kalau udah beli PGSD atau pedagogik. Teman-teman silahkan aja, nanti akan muncul seperti ini menuju ke soal. Lalu nanti akan muncul tryout-tryoutnya ya. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir. Selain tryout-tryout seperti ini, teman-teman juga nanti bakal dapat materi paket. Baik, langsung aja kita ke penyebab yang pertama ya. Yang pertama, itu adalah pendidikan di ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta atau yang dibuka. Dan ini adalah salah satu penyebab terbanyak banyak teman-teman yang gagal di pemberkasan atau pengajuan NIP-nya ditolak karena hal seperti ini. Makanya di awal-awal aku udah ngasih peringatan ke teman-teman semua. Kalau misalnya ternyata memang kualifikasi pendidikan yang diminta dengan yang teman-teman punya itu berbeda, jangan pernah sekali-kali teman-teman nekat untuk ngelamar atau ngedaftar. Kenapa? Karena meskipun nanti pada saat persyaratan awal itu lolos ya, karena mungkin ada beberapa hal yang teman-teman panitia mungkin terlewat, itu teman-teman pada saat pemberkasan itu bakal secara lebih detail lagi akan diperiksa. Jadi ketika nanti ditemukan hal seperti itu, teman-teman nggak akan ada toleransi lagi, bakal ditolak atau teman-teman dengan sangat berberat hati harus gagal di penerimaan CPNS tahun 2019. Jadi teman-teman semua pastikan lagi memang kualifikasi pendidikan teman-teman dengan yang diminta atau yang dibuka di formasi itu sesuai. Oke? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dokumen teman-teman tidak lengkap. Jadi nanti teman-teman saat pemberkasan bakal diminta kembali banyak dokumen-dokumen yang perlu teman-teman lengkapi. Misalnya ya, kayak ijazah, kemudian transkrip nilai ya, fotokopiannya. Kemudian juga nanti SKCK, kemudian juga surat keterangan sehat, berbadan sehat, kemudian surat juga keterangan bebas narkoba dan lain-lain. Teman-teman lengkapin semuanya dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman semua harus benar-benar selalu update juga dengan informasi di instansi kalian mengenai kapan mulai dikumpulkan dan kapan batas terakhir. Karena kalau misalnya dokumen teman-teman itu nggak lengkap, nanti bakal ditolak juga pengajuan untuk NIP-nya gitu. Jadi teman-teman harus
selalu update dengan instansi kalian. Kapan sih pengumuman, kapan nanti harus mulai dikumpulkan, kapan batas waktu, atau apa aja syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi ini juga ya, buat teman-teman semua, sekarang ini banyak juga yang nanya, "Kak, apakah aku sudah harus menyiapkan surat keterangan sehat dari sekarang? Kemudian apakah aku udah harus bikin surat SKCK dari sekarang?" Jawaban yang bisa aku berikan adalah teman-teman tunggu instruksi dari panitia ya. Tunggu pengumuman resmi terlebih dahulu karena biasanya nanti ada ketentuan untuk hal-hal kecil misalnya kayak tanggalnya kapan mulai diterima, kemudian perihalnya apa pada saat teman-teman nanti mau apa ya, kan nanti bakal diminta tuh di surat keterangannya misalnya di SKCK keperluannya nanti untuk apa. Nanti biasanya instansi itu ada mensyaratkan beberapa kata-kata misalnya ya, untuk di SKCK syaratnya untuk keperluannya adalah untuk ketentuan pemberkasan CPNS atau nanti kata-katanya nanti bisa diatur, oleh instansi kalian. Dan bisa juga untuk tanggal itu juga bisa ditentukan. Jadi misalnya nih, untuk yang SKCK misal dari instansi kalian itu mulai diterima sejak tanggal misalnya 1 September kah, atau 1 Agustus kah. Jadi teman-teman nanti, silakan apa ya, ditunggu dulu pengumuman resminya. Jadi untuk dokumen-dokumen misalnya kayak surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba, lalu untuk, SKCK, teman-teman aku sarankan untuk bikin nanti ketika sudah ada pengumuman resmi dari instansi, gitu. Jadi biar nanti ketika ada ketentuan-ketentuan khusus misalnya tanggalnya mulai berlaku kapan, teman-teman nanti sudah sesuai gitu dan sayang juga ya kalau misalnya teman-teman udah bikin sekarang ternyata instansi itu mensyaratkan per tanggal Oktober, gitu. Jadi kan yang teman-teman bikin sekarang September itu nanti bakal nggak kepakai kan dan karena, untuk biaya juga untuk bikin surat keterangan saat ini nggak sedikit gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai mubazir gitu. Jadi, ya nanti tunggu aja instruksi resmi dari instansi, baru teman-teman bikin surat-surat yang tadi. Lalu yang keempat adalah ketidaksesuaian data pada dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Nah ini yang teman-teman bisa mulai ngerjakan dari sekarang. Kalau untuk yang surat-surat tadi misalnya kayak SKCK, keterangan berbadan sehat, bebas narkoba itu teman-teman nanti menunggu instruksi dari instansi dulu ya, karena nanti siapa tahu ada ketentuan yang mereka minta. Nah kalau yang ini tuh teman-teman nggak perlu nunggu instruksi, teman-teman bisa ngurus dari sekarang. Ya karena ini memang sudah harus teman-teman lakukan bahkan pada saat pendaftaran kemarin. Contoh misalnya apa yang, kesesuaian yang seperti apa yang diminta, misal yang paling penting nama, ya. Jadi teman-teman pastikan nama kalian di semua dokumen-dokumen kalian tuh udah sama, ya. Jadi nama di KTP, nama di ijazah, nama di KK, nama di akte kelahiran itu semuanya sama, ya. Kalau misalnya ada yang beda, jangan tanya harus gimana, kalian udah tahu jawabannya, ya. Kalau beda diapain, disamain, gitu ya. Jadi yang diikuti yang mana yang ijazahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nama yang berbeda di setiap, apa ya, di setiap dokumen-dokumen tadi langsung diseragamkan, ikuti yang mana yang di ijazahnya, ya. Gak cuma nama, misalnya juga tempat tanggal lahir, ya. Itu juga teman-teman sesuaikan kalau misalnya ada nih, misalnya, penulisannya dari Februari ke Februari atau dan lain-lain atau enggak tempatnya itu berbeda, teman-teman samakan juga. Lalu untuk, status gimana? Misalnya teman-teman nikah dan sebelum misalnya nih, pada saat pendaftaran belum nikah, tapi setelah pemberkasan alhamdulillah sudah nikah. Itu gimana? Untuk status itu masih nggak masalah ya, karena nanti ngaruhnya bakal ke, tunjangan aja. Jadi kalau misalnya untuk pemberkasan insyaallah nggak masalah, gitu. Jadi teman-teman nanti paling ngaruhnya ke tunjangan aja pada saat nggak penggajian nanti, gitu. Tapi sebaiknya sih kalau misalnya teman-teman bisa ngurus statusnya dari sekarang, lebih bagus lagi. Oke guys, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah aku akan share lagi ke kalian semua, informasi yang tentunya akan kalian butuhkan terkait dengan penerimaan CPNS 2019 dan penerimaan CPNS tahun 2021 ya. Makanya simak terus video aku dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah akan aku jawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya nggak bisa aku komen satu-satu, insya Allah bakal aku bikinkan video khusus. Terima kasih udah menyaksikan, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye-bye.